ucap syukur kalau pada pagi hari ini kami ada di dalam rumah-Mu, kami mengucap syukur, kami boleh memuji, boleh menyembah Tuhan Yesus, dan kami mau melakukannya terus. Karena kami menyadari kami butuh Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus kami mati. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Berfirmanlah ya Tuhan, urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Itulah hidup kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, hari ini kita akan baca firman Tuhan dan dapat pengajaran langsung dari Tuhan Roh Kudus mengenai Markus 6. Di sini saya dapat judulnya gini, hidup berdasarkan pandangan. Nah, udah ada ya? Ya. Hidup berdasarkan pandangan ya. Berdasarkan pikiran, berdasarkan kita punya ini ya, kesan ataupun respon ya. Hidup berdasarkan pandangan. Nah, saudara memandang sesuatu apa yang dipikirkan oleh saudara itu ada di situ. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Maka itu saudara, cara pandang merupakan bagian dari jiwa. Karena kita berpikir, kita berkehendak, berkemauan, itu adanya di jiwa. Ada di pikiran, ada di orang hidup punya jiwa. Tapi kalau orang mati nggak punya, jiwanya nggak ada. Ya. Nah, seperti di dalam bilangan 14, ya, nah ini saya mau bagikan sedikit, bilangan 14 ayat 24. Dikatakan di dalam firman itu buat saudara saya bacakan. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Wah saudara, ternyata yang terjadi di dalam ketika kita beribadah ya saudara, bagaimana kita harus memiliki jiwa yang lain. Jiwa yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Ya mungkin kita di sini ada kebanyakan orang. Tapi ternyata akan ditilik satu persatu. Karena Tuhan tidak melihat fisik. Ya, tapi Tuhan melihat juga hati. Nah saudara ini penting. Di dalam bilangan 14:24 tadi saya bacakan buat saudara. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Wah saudara. Jadi saudara harus memiliki jiwa yang lain. Jiwa yang mana Pak? Jadi ketika ini saya ceritakan sejarahnya. Jadi waktu itu 12 suku Israel disuruh ngintip. Suruh melacak, suruh memata-matai. Gimana tuh daerah Kanaan, tanah Kanaan yang akan dijanjikan Tuhan. Ya. Dari 12 suku itu mereka melihat, wah orang enak, raksasa. Memang sih tanahnya subur, tanahnya bagus. Tapi kalau menghadapi mereka, kita masuk ke daerah mereka, mereka punya preman. Nah istilahnya mereka punya kekuasaan. Jadi kalau kita masuk ke sana, mereka nggak suka pasti. Kalau kita berantem atau berperang dengan mereka, wah siapa yang bisa melawan mereka? Mereka tinggi besar. Bahkan mungkin tingginya segedung ini kali ya. Kalau kita ya cuma belalang, kecil katanya. Mereka lupa. Mereka secara fisik melihatnya besar, pasti gua kalah gitu kan. Kalau Kaleb dan Yosua, Kaleb bin Yefune, ya kan? Yosua bin Nun. Lain. Meskipun, wah itu dia. Boleh tinggi besar, tapi kita punya Tuhan Allah yang dahsyat. Nah saudara itu jiwa yang lain. Jadi memandang bukan secara fisik. Sama seperti di dunia ini, kalau saudara mandang, ya makin lama kok makin tinggi ya harga barang-barang pokok ya. Nah jangan ngelihat itunya.
Mestinya berpikir juga sama seperti itu cara pandangnya. Karena aku memiliki Tuhan Yesus yang maha besar, karena aku memiliki Tuhan Yesus yang maha dahsyat, sanggup memenuhi segala keperluanku. Nah itu saudara, jadi itu jiwa yang lain. Paham ya saudara ya? Kenapa jiwa yang lain tuh disukai oleh Bapa di sorga. Nah dampak dari yang memiliki jiwa yang lain apa? Dia akan kubawa masuk ke negeri yang dijanjikan itu. Bukan dia saja, bahkan keturunannya. Woi saudara, dahsyat loh. Jadi saudara, untuk saudara diberkati, saudara untuk mendapatkan kemasyuran, kemakmuran yang Tuhan katakan di sini, harus memiliki jiwa yang lain. Yang cara pandangnya benar di mata Tuhan. Amin. Nah, di sini kita lihat berikutnya. Bacaan Markus, bacaan Markus ayat 1 sampai 5. Markus 6 ayat 1 sampai 5. Nah, ini bacaannya. Saudara perhatikan, baca sama-sama ya. Ayat 3-nya. 3, 2, 1. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita, lalu mereka kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Saudara, lihat inilah cara pandang bangsa Israel ketika ketemu Tuhan Yesus. Mereka menilai Tuhan Yesus dari sisi kemanusiaannya. Dia kan cuma tukang kayu. Sehingga dikecilkan. Pandangan mereka terhadap Tuhan Yesus jadi kecil. Ya dia kan tukang kayu. Bahkan saudara-saudaranya ada bersama kita. Sama-sama. Gak bisa apa-apa juga. Di dalam Matius 9 ayat 29 apa yang Tuhan katakan di situ. Lalu Tuhan Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi saudara, jangan cara pandang yang fisik yang harus kita tonjolkan. Tetapi cara pandang iman kita itu yang perlu ditingkatkan. Yang perlu diperbesar, yang perlu di-highlight. Kalau kita melihat, Tuhan Yesus melihatnya kita melihat siapa? Tuhan Yesusku, meskipun secara manusia sebagai tukang kayu, tapi bagiku dia adalah juru selamatku. Ngerti saudara? Sepertinya seperti itu harusnya. Karena kita memandang Tuhan Yesus bukan secara fisik waktu di dunia. Ya cuma tukang kayu. Ya mati lagi di kayu salib. Ya ketika dipukul diem aja, nggak ngelawan. Nah, kalau kita cara pandangnya seperti itu, kita salah kaprah. Kita salah punya image Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan segala Tuhan. Raja segala raja. Jadi cara pandang kita harus benar kepada Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus katakan, menjamah mata mereka. Secara fisik, mata kita melihat. Tapi secara rohani kita melihat enggak? Bahwa di dalam kehidupan kita, kita senantiasa disertai Tuhan Yesus. Itu yang paling penting. Apapun keadaan di dunia ini, ya kan kayak kemarin hujan badai, banyak pohon tumbang. Tapi saudara harus yakinkan satu hal. Mataku melihat bahwa penyertaan Tuhan tetap di dalam hidupku. Amin ya saudara. Ini yang penting. Karena melihat dunia yang goncang-gancing kayak gini, alam yang makin panas, suhu dulu 33. Sekarang kalau kita lihat saudara bisa 38 di luar. Kalau saudara nggak pintar, belum katanya kalau hujan, habis hujan jangan keluar rumah. Itu pemerintah yang ngomong kan, pakai masker. Karena ada mikroplastik. Wah, mikroplastik saudara. Jadi kalau kehirup khawatir masuk ke dalam paru-paru kan, nanti di situ plastiknya numpuk. Sebenarnya lilin juga sebenarnya nggak boleh dihirup. Karena asapnya itu juga nggak bagus. Saudara, jadi kita ya udah pakai iman. Ketika Tuhan menjamah mata kita, mata rohani kita dan iman kita yang kita
berbesar. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya. Aku selamat karena Tuhan Yesus. Aku sehat karena Tuhan Yesus. Ya, tapi juga enggak sembarangan. Di dalam Lukas 19 ayat 22, katanya kepada orang itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Menurut imanmu dan menurut pandanganmu, demikianlah cara akan terjadi dalam hidupmu." Saudara, paling penting adalah ucapan kita dan iman kita. Jangan sampai salah dalam berucap. Jangan sampai salah dalam di dalam hati. Jangan sampai salah. Karena ketika salah dikatakan terjadilah sesuai imanmu. Terjadilah seperti ucapanmu. Amin saudara, jangan. Mari kita gunakan iman kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup. Dia memulihkan. Dia Tuhan Yesus menyembuhkanku. Tuhan Yesus sanggup memberikanku jalan keluar. Nah, jadi saudara, pandangan kita cuma satu fokusnya. Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus menyertaiku, Tuhan Yesus. Jadi semuanya berpusat kepada Tuhan Yesus, bukan kepada kita, bukan kepada keadaan, bukan kepada atmosfer, bukan kepada lingkungan, bukan. Nah, itulah yang perlu dibangun di dalam hidup kita, cara pandang yang benar, yang Tuhan Yesus kehendaki. Nah, maka itu saudara, di dalam Markus 6 ayat 4 dan 5, ini saya catat di sini. Tuhan akhirnya tidak dihormatin. Gara-gara mereka melihat, ya cuma tukang kayu. Saudara, berdasarkan pandanganmu, engkau akan merespon. Orang Israel karena melihat Tuhan Yesus sebagai tukang kayu, sehingga dia tidak menghormati. Bagaimana dengan kita? Kalau kita menghormati Tuhan Yesus, kita berpandangan bahwa Yesus maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhan Yesusku maha besar, maha kuasa. Maka kita akan menghormati dia. Maka kita akan puji dia dengan segenap hati. Kita akan menyanyi dengan kerinduan, dengan hati cinta kepada Tuhan Yesus. Betul gak? Nggak asal nyanyi, nggak asal buka mulut, cuap-cuap gitu. Enggak. Karena pandangan kita, Tuhan Yesusku maha besar, aku puji dia. Aku tinggikan dia. Mungkin sekalipun cuma tanganku yang naik, tapi hatiku, segenap hati aku memuji Engkau Tuhan. Karena memang Engkau berarti bagi hidupku. Aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Bahkan ketika aku ambil keputusan pun, aku harus tanya Tuhan Yesus. Aku mesti kok dengar dulu Tuhan Yesus, boleh gak ini? Kalau enggak ya jangan. Dah itu saudara. Itu baru kita meninggikan Tuhan Yesus. Lihat, ketika mereka juga menganggap Tuhan Yesus sebagai tukang kayu. Apa yang terjadi di ayat 5? Tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Dikatakan Alkitab begitu. Kecuali menyembuhkan. Menyembuhkan tuh bagi Tuhan Yesus, orang asal jamah jubahnya Tuhan Yesus saja sembuh. Bahkan ketika dia punya inisiatif, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Terjadi. Itu iman saudara. Enggak semua terjadi. Karena di daerah itu sudah punya pandangan yang negatif. Mengecilkan Tuhan Yesus sebagai tukang kayu. Nah saudara, di sini saya mau ngajak. Jangan pernah mengecilkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ketika engkau mengalami kesusahan apapun, katakan Tuhan Yesusku sanggup. Tuhan Yesusku pasti akan memberikan jalan keluar. Waktunya kapan? Semuanya waktunya Tuhan yang terbaik, aku gak tahu. Tapi yang penting aku tetap bertahan. Aku tetap mau setia sama Tuhan Yesus. Karena saudara, yang menang itu adalah yang setia sampai akhir. Nggak bisa di tengah jalan, stop udah sorry dah Tuhan. Hopeless, nggak ada harapan, habis sampai saat ini saya nggak dapat bantuan, nggak dapat pertolongan. Enggak saudara, Tuhan tahu kekuatanmu. Selama engkau terus mengandalkan Tuhan, nggak akan terlambat. Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Amin saudara. Saya sudah ngalamin ya saudara. Dan saya mau semua orang ngalamin bahwa Tuhan Yesus sungguh amat baik.
Alaminlah saudara, saudara bisa menyaksikan. Jadi ketika kita disuruh bersaksi, ya ini yang aku alamin. Saudara seharusnya saya udah pensiun, seharusnya saya udah gak bekerja, sudah selesai. Saya udah purna bakti dikatakan. Tapi saya bilang ke Tuhan Yesus, saya ngomong dulu. Tuhan, kalau Tuhan bekerja, Bapak bekerja, Tuhan Yesus bekerja. Saya juga mau bekerja juga Tuhan, cuman seperti apa saya nggak tahu. Saya mau bekerja terus, selama saya Tuhan kasih badan sehat, saya mau bekerja. Rupanya ini terus saya bekerja. Saya bisa jadi berkat yang ucap syukur sama Tuhan Yesus, itu pun bukan karena saya. Saudara tahu gak dulu, kehidupan saya, gara-gara uang 1.000 loh. Saya disuruh beli telur, dicerita sama istri saya. Saya diomelinnya kayak apa? Karena itu uang cuma satu-satunya untuk beli telur. Udah itu hilang lagi. Saya sampai di tukang warung, beli telur 1.000. Udah disediain, udah diplastikin, udah ditimbang, dikasih. Wah, sorry duitnya nggak ada. Kayaknya jatuh dah. Saya pulang saudara. Sepanjang jalan saya telusurin. Siapa tahu ada duitnya. Sampai rumah nggak ketemu. Di situ saya ngomong sama mama saya. Mah, uangnya nggak ada. Jatuh mah. Loh, jadi telurnya? Iya nggak bisa beli. Saya diomelin. Tahu gak kamu? Itu uang kita terakhir. Ya, saya pernah ngalamin itu saudara. Saudara mungkin gak pernah ngalamin. Sekarang saya gak mau ngalamin lagi. Ketika saya punya saya gak mau. Mama saya tuh sama papa saya royal saudara. Setiap kalau pulang kerja papa saya pulang malam jam 9 atau jam 10. Wah dibawain Holland Bakery saudara, 1 box. Kan anaknya 5. Ayo makan semua di sini. Wah papa saya tuh royal. Terus saya pikir-pikir kok saya gak begitu ya. Saya gak royal begitu. Betulan, terus terang saya gak royal seperti itu. Pulang kerja bawain makanan buat anak-anak. Mama saya setiap pagi, kalau ada encim-encim yang jualan apa tuh yang di atas kepala. Sini Cim, sini. Mau apa tak? Mau ini, yuk. 1 piring penuh, taruh di atas meja. Siapapun yang mau makan silahkan. Gitu, papa saya, mama saya itu begitu. Tapi ketika gak punya, 1.000 pun gak ada loh, itu terakhir. Saya renungkan. Tuhan saya gak mau kekurangan seperti itu. Kalau saya ada saya gak mau foya-foya. Nah saya bisa pergi, pakai sebagian, pakai saya simpen. Saya mau belajar seperti Yusuf. Zaman susah tetap nabung. Zaman paceklik tetap kaya. Tetap berkelimpahan. Saya diajarnya gitu, saya baca firman saya belajar dong. Saya teladanin dong firman. Yusuf juga belajar dari hikmat Tuhan kok. Jadi saya gak mau ngalami paceklik. Paceklik itu saya diomelin saudara, karena kehilangan 1.000. Buat saudara 1.000 mungkin gak ada artinya. Tapi waktu itu saya diomelin luar biasa, saya gak pernah diomelin. Saya disayang, saya tuh anak yang paling disayang sama mama saya. Tapi kali itu karena kehidupan kita sekeluarga tergantung sama 1.000. Beli telur 1.000 bisa berapa? 1 kilo kalau gak salah waktu itu. Saudara bisa bayangkan, itu membentuk karakter saya. Saya belajar berhemat. Saya nggak mau keluarga saya pun mengalami juga seperti itu. Nah saudara, tapi cara pandang saya sudah mulai berubah ketika saya mengalami Tuhan Yesus. Oh iya, Tuhan Yesus memberkati. Jadi aku juga bisa jadi berkat. Saudara, kita nggak egois. Lanjut. Jangan terbuai sama kesaksian, sudah lewat, sudah. Kita lanjutkan. Apa yang Tuhan mau dari hidup kita itu yang paling penting. Hidup kita bukan kemarin, tapi hari ini dan ke depan. Mau lebih baik. Ya. Dari Markus 6 ayat 10 sampai 11. Ya. Kata Tuhan Yesus selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluar dari situ. Dan kebaskan debu di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Nah, jalannya Tuhan tidak pernah mokso, tidak pernah maksa-maksa. Tidak pernah nuntut-nuntut. Kenali tanda ini.
Ini adalah cara kerja sorga. Tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku memberikan kelegaan. Kalau engkau datang terima, dapat. Tapi kalau nggak datang nggak terima. Sebab Tuhan Yesus mau melihat jiwa yang terbuka dan merespon mengasihi dia. Amin. Yang mengasihi dia dengan segenap hati, yang mau mencintai Tuhan dengan segenap hati, mau merindukan Tuhan segenap hati, dia ketemu Tuhan. Amin, saudara. Cara pandang kita yang penting. Tuhan Yesus, Tuhanku, Rajaku, satu-satunya penolong hidupku dan penguasa hidupku. Tidak ada yang lain. Serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah berhutang. Bahkan dia bisa memberkati engkau lebih daripada yang kau kira. Saudara, lihat, perhatikan juga. Siapakah anak? Di dalam Matius 16, ya saudara, Tuhan Yesus mengatakan ini. Cara pandang ini. Matius 16 ayat 13 dan 15. Ya, saya bacakan buat saudara. Setelah Tuhan Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Tuhan Yesus bertanya nih kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata orang, Tuhan Yesus mau dulu. Orang lain tuh pandangannya seperti apa? Mungkin ada anak tukang kayu, ya kan? Oh, mungkin ada nabi, Elia atau siapa, nabi-nabi yang datang. Terus di ayat 15, Tuhan Yesus tanya. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka. Tetapi, ini bukan pandangan orang lain yang aku mau. Pandanganmu secara pribadi kepadaku, kata Tuhan Yesus. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Itu akan berdampak kepada kehidupanmu. Ketika engkau memandang Tuhan Yesus tinggi, sangat tinggi, maha tinggi, itu akan berdampak kepada hidupmu. Sampai Petrus bilang apa? Kepada siapa kami harus pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kepada batu karang ini, kudirikan gereja. Lihat saudara, cara pandangmu itu kepada Tuhan Yesus akan mengubah hidupmu, mengubah berkat yang kau terima. Seolah-olah tuh kau begitu cara pandangnya sempit. Tapi begitu cara pandangmu terbuka lebar, curahan berkat terjadi. Itu loh yang dahsyat. Karena sesuai takaranmu, sesuai dengan ukuranmu. Mari kita jangan menghakimi, jangan mengukur Tuhan dengan cara yang kecil. Juga sesama jangan. Ya, dikatakan jangan menghakimi atau jangan menilai siapapun. Tuhan Yesus satu-satunya hakim. Di dalam 1 Korintus 4, saudara, saya bacakan buat saudara saja. Mau dibuka juga boleh. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5. Pandanglah kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya kami dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya juga dituntut dari para pelayan-pelayan yang demikian, bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Kami ini hanya hamba, yang cuma kami menyampaikan firman Tuhan, rahasia kerajaan sorga, ini loh rahasianya. Kalau engkau terima, percaya. Kami cuma menyampaikan apa yang kami dapatkan supaya saudara lakukan. Dan saudara yang terimanya berkatnya. Curahan kemuliaan Tuhan saudara yang dapatkan. Kalau saudara mengikuti, karena yang kami bagikan adalah firman Tuhan. Bukan perkataan manusia. Dan bagiku sedikit sekali, artinya entahkah aku ini dihakimi oleh kamu. Saudara, kami pun di sini nggak jauh dari penghakiman. Seringkali kami mau bagikan, banyak orang melihat, siapa sih Pak Hadi? Ya, hari-harinya juga begitu, bisa aja begitu. Tapi saya di sini hanya mau bagikan apa, saya hamba Tuhan, saya mau bagikan apa yang Tuhan inginkan. Supaya jemaat ini berubah, meningkat. Hidupannya, levelnya di dalam Tuhan. Jangan seperti biasa-biasa lagi, hidup ntar susah ini, susah itu. Enggak, saya percaya Tuhan Yesus sanggup kok. Saya pernah ngalaminnya dan sekarang keadaan itu sudah ditinggalkan.
Jangan menghakimi sebelum waktunya, sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Yuk saudara-saudara, kita bersihkan hati kita. Supaya kita menghadap Tuhan dengan lega. Tidak ada takut. Ya, mendingan kita selama di dunia ini kita bersihkan diri kita. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Bapa di sorga. Amin saudara. Enak kan kalau hubungan kita manis, hubungan kita mesra di dalam Tuhan. Nah, ini juga saudara, di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 selanjutnya sampai 17. Kita adalah bait Allah. Roh Allah diam di dalam kita. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Wow, saudara. Jadi saudara, tahukah kamu di dalam Tuhan Yesus ada rohnya? Di dalam saudara tuh ada roh Tuhan. Jadi kapan waktu saudara mau dihidupkan? Hidup. Tapi kalau misalkan, waduh ini orang nih enggak, kapan mau mati? Dimatiin sama Tuhan. Jadi ibaratnya saudara punya, ada remote-nya Tuhan. Ya kan Roh Kudus. Jadi mari kita saksi Kristus yang hidup. Supaya kita memberitakan Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Sebab ada waktunya kita nanti selesai. Kapan kita selesai, kapan kita lanjut, kapan kita hidup, kapan kita mati, semuanya dikendalikan Tuhan. Bahkan apa yang kita pikirkan, yang orang lain gak tahu, apa yang timbul di dalam hati, orang lain gak tahu, tapi Tuhan Yesus tahu karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Sebab itu mari kita cari cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sekalipun itu di dalam hati, sekalipun itu di dalam pikiran. Ya. Karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Nanti ketika kita menghadap pengadilan Kristus, Roh Kudusnya ngomong, aku di dalam dia terus kok. Selagi dia ada tidur, dia berdiri, dia berucap-ucap yang gak jelas, bergumam. Itu aku tahu kok, aku denger kok. Ini loh yang diucapkan, waduh baru kita terbelalak. Oh iya ya, gak ada yang tersembunyi ya bagi Tuhan. Yes, tidak ada yang tersembunyi. Janganlah, nah lanjut ya di dalam 1 Korintus 3 itu. Jangan kita menyangka diri kita pinter, berhikmat. Wah ikutin saya nih. Oh kayak motivator. Wah ikutin saya, bukan ikutin orang. Tapi ngikutin Tuhan Yesus. Amin. Yes saudara. Ikuti Tuhan Yesus. Cukup buat saudara. Tuhan Yesus tidak pernah menuntun kita ke jurang maut. Tidak pernah. Orang bisa. Banyak influencer, kemarin saya baru ngomong-ngomong sama anak buah saya. Iya Pak, itu yang kosmetik Pak. Tiba-tiba baru sekarang ketahuan, tiba-tiba bentuk mukanya berubah Pak. Loh kenapa? Ya cerita-cerita gitu lah. Ya iya ngikutin influencer. Influencer udah dulu dibayar, kamu nggak dibayar, begitu coba rusak semua. Ada kandungan-kandungan logam yang nggak bagus. Hati-hati. Nah jangan menyangka diri berhikmat, ikut Tuhan Yesus saja. Natural lebih bagus. Bentuk muka kita kayak gini nih udah yang terbaik dari Tuhan. Jangan dirubah-rubah, kurang mancung kali. Enggak usah saudara, percaya aja sama Tuhan Yesus udah yang terbaik. Janganlah memegahkan diri atas manusia. Jangan. Kita semua adalah milik Kristus. Dan kita adalah gambaran Tuhan yang sudah sempurna. Sungguh amat sempurna. Terima kasih ngucap syukur. Karena kita milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah, maka hidup kita milik Tuhan sepenuhnya. Bukan milik kita sendiri yang kita mungkin, gue mau ke sini, gue mau ke sana, terserah saya. Gak bisa. Tanya Tuhan, boleh gak? Kalau gak boleh, udah gak apa-apa. Kalau kita harus bisa menikmati lingkungan kita seperti ini, nikmatilah di dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Waduh gak bisa jalan-jalan ke luar negeri. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Dimanapun kau berada, sukacita dari Tuhan lebih daripada segalanya. Gak usah ke luar negeri, belum tentu aman.
apalagi banyak perdagangan manusia, teman. Inilah saudara pesan-pesan yang saya dapatkan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepada Tuhan Yesus selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita sebab ia memberi ampun dengan limpahnya. Jaga supaya kita jangan menolak Tuhan Yesus. Jangan kecewa kepada Tuhan Yesus. Dunia ini saudara, akan ada datang lagi satu kali. Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tapi langit juga. Sebab itu betapa salehnya kita harus hidup. Tapi satu hal kita mengucap syukur, kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan sorga, yang di sana Tuhan Yesus bertata. Dan kita ada di dalam Tuhan Yesus, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Tapi tetap Allah, tetap di dalam Tuhan Yesus. Sama seperti ranting, jangan pernah copot daripada pokok anggurnya. Ya, sebab Allah kita mungkin adalah, ini udah pasti, Allah adalah api yang menghanguskan bagi orang lain. Tapi bagi kita, mari, dia sebagai Bapa kita. Yang merawat, yang open, peduli sama kita. Yang ketika kita sedih ditampung, air mata kita di dalam kirbatnya, mendingan mesra-mesraan sama Tuhan. Jangan jadi api yang menghanguskan. Mesra-mesra sama Tuhan Yesus. Itu yang kita butuhkan. Tetap menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Setia sampai akhir. Tetap selamanya kiranya Tuhan Yesus memberkati. Thank you. God, Jesus bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap stay di dalam Tuhan Yesus. Kamu aman. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada satupun yang jahat yang mampu mengganggu. Bahkan menjamahmu pun tidak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya, kami mengucap syukur. Tuhan memberikan kami suatu pandangan supaya kami lain daripada orang dunia. Karena disitulah kunci pintu berkat Tuhan, kunci keselamatan dari Tuhan, kunci kemuliaan dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh amat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.